Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berwajah sangat polos dan dia masih berstatus sebagai seorang pelajar menengah pertama di Provinsi Bengkulu. Wanita itu ditemukan di sebuah kawasan hutan yang memiliki kedalaman 50 meter. Dia dalam keadaan yang tidak berbusana dan di bagian sensitifnya terdapat luka, sobekan yang cukup parah hingga terus-menerus mengeluarkan noda merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tersebut secara keseluruhan dan mengungkapkan sebuah fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Karena fenomena ini sempat menyita banyak perhatian dan kemarahan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Sebab si wanita ternyata digilir oleh 14 pemuda remaja yang berkelakuan seperti binatang. Pada rekonstruksi ulang didapati kenyataan bahwa mereka melakukan perbuatan itu sebanyak 60 kali secara bergantian. Bahkan tidak hanya itu, hukum yang lemah di negara Wakanda ini membuat para pelaku sudah menghirup udara bebas atas tindakan yang sudah mereka lakukan. Kejadian ini terjadi sekitar 7 tahun yang lalu, tepatnya di bulan April pada tahun 2016. Semoga dari kisah yang saya sampaikan ini, kita semua bisa mengambil banyak pelajaran dan intisari makna yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kejadian yang serupa tidak akan pernah kembali terjadi. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah ini, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan si wanita tersebut. Wanita muda kelahiran tahun 2022 yang lalu itu bernama Yuyun. Dia berusia sekitar 14 tahun pada saat kejadian itu belum menimpanya. Yuyun merupakan anak dari pasangan ibu Yana dan bapak Yakin. Dia juga memiliki saudara kembar yang identik dan bernama Yayan. Keluarga kecil tersebut tinggal di desa Kasikasugun di Kecamatan Padang Ulak, Tanding di Provinsi Bengkulu. Kedua orang tua dari Yuyun memiliki pekerjaan sebagai seorang petani di kebun yang berjarak sekitar 25 km dari tempat tinggalnya. Mereka sering tinggal di kebun itu sampai berhari-hari dan harus meninggalkan anak mereka sendirian di rumah. Yuyun bersekolah sebagai pelajar di SMP Negeri 5 di Kabupaten Rejang Rebong. Sekolah itu berjarak lumayan jauh dari rumahnya dan harus berjalan hingga melewati kawasan perhutanan. Menurut keterangan dari masyarakat sekitar, Yuyun dikenal sebagai seorang gadis yang penurut dan tidak memiliki riwayat kenakalan sama sekali. Kesederhanaan hidup dari keluarga Yuyun juga banyak berdampak dengan perilakunya. Yuyun tidak memiliki banyak keinginan seperti remaja pada umumnya, dia juga selalu bersyukur dengan hidup yang dimilikinya. Menurut keterangan Teguh Putra Wijaya selaku wali kelasnya, Yuyun ternyata adalah salah satu murid yang cerdas dan memiliki banyak prestasi di sekolah. Yuyun seringkali mendapatkan peringkat 1 dan juara umum. Dia juga tidak pernah absen dengan predikat sebagai seorang murid panutan yang menjadi teladan siswa yang lain. Dalam beberapa literasi yang saya baca di artikel Berita Nasional, ternyata desa tempat tinggal dari Yuyun adalah salah satu desa yang cukup tertinggal dari segi sumber daya manusianya. Di desa itu pendidikan bukan menjadi prioritas yang utama. Hingga sekitar 60% masyarakat di sana berstatus tidak memiliki jenjang pendidikan yang baik. Dan banyak para remaja tanggung di desa itu yang menjadi pengangguran karena tidak bisa bersaing di dunia pekerjaan. Dalam catatan Indeks Kriminalitas pada tahun 2016, Desa Kasisugun menjadi salah satu wilayah yang memiliki tindak kejahatan yang cukup tinggi. Hal itu juga diperkuat karena masyarakat di sana berada di bawah garis kemiskinan. Hingga kenyataan itu yang seringkali membuat banyak orang tua yang merasa sangat khawatir sebab anak-anak mereka hidup di lingkungan yang keras dan cukup berbahaya. Hal itu juga dirasakan oleh Ibu Yana dan Bapak Yakin. Mereka juga merasa cemas saat meninggalkan kedua anaknya sendirian di rumah. Pasangan itu juga sering melarang kedua anaknya untuk pergi di malam hari, mereka bahkan hanya diperbolehkan keluar rumah saat sedang bersekolah saja. Dan kecemasan itu akhirnya berubah menjadi klimaks yang luar biasa mengejutkan, sebuah kenyataan pahit yang dirasakan Ibu Yana dan Bapak Yakin atas kehilangan putri perempuannya di desa tersebut. Cerita itu dimulai saat Ibu Yana dan Bapak Yakin mendapat sebuah kabar dari warga. Mereka memberitahukan bahwa putrinya tidak pulang ke rumah sejak kemarin siang. Mereka juga sudah mencarinya semalaman namun Yuyun tidak juga berhasil ditemukan. Ibu Yana dan Bapak Yakin seketika itu langsung terkejut. Mereka kemudian bergegas cepat untuk pulang dan meninggalkan kebun mereka yang sedang proses panen.
Diketahui bahwa Ibu Yana dan Bapak Yakin memang sudah 1 minggu berada di kebun dan mereka meninggalkan kedua anaknya di rumah. Hingga setelah berada di rumah ketua dusun, Ibu Yana kemudian langsung menemui anak laki-lakinya. Dia juga menanyakan kronologis atas kehilangan Yuyun, saudara kembarnya. Yayan kemudian bercerita bahwa dia terakhir kali bertemu dengan Yuyun sekitar jam 1 siang. Saat itu Yuyun meminta izin untuk pergi ke sekolah. Namun hingga sampai sore hari Yuyun ternyata tidak kunjung pulang ke rumah. Atas kejadian menghilangnya Yuyun, dia kemudian langsung melaporkan hal itu ke para warga dan ketua dusun di desa tempat tinggalnya. Setelah mendengar keterangan dari anak laki-lakinya, pada jam 3 sore Bapak Yakin dan Ibu Yana kemudian melakukan pencarian ke kawasan perhutanan. Mereka juga dibantu oleh warga yang lain untuk menemukan keberadaan putrinya. Hingga sekitar beberapa jam berikutnya, usaha yang mereka lakukan ternyata gagal karena Yuyun sama sekali tidak berhasil untuk ditemukan. Para warga menduga bahwa Yuyun jatuh ke jurang di kawasan hutan tersebut karena perjalanan Yuyun ke sekolah memang memiliki jalur yang cukup curam dan berbahaya. Ketua dusun kemudian meminta Ibu Yana dan Bapak Yakin agar menghentikan pencarian itu hari ini. Karena kondisi sudah malam dan keadaan sekitar hutan sangat gelap. Hal itu malah akan membahayakan mereka nantinya. Ibu Yana benar-benar tidak pernah menyangka bahwa putrinya akan hilang. Dia sama sekali tidak memiliki firasat yang buruk saat terakhir kali bertemu dengannya. Singkat cerita, keesokan harinya pencarian itu kemudian dilanjutkan. Para warga kali ini ditugaskan untuk menyisir tepi jurang yang menjadi jalur utama. Hingga sekitar jam 1 siang, satu orang warga melihat tubuh seorang manusia di sebuah jurang yang terjebak di dahan pohon. Tubuh itu dalam keadaan terikat kaki dan tangannya, dan badannya dalam keadaan tidak mengenakan sehelai pun busana. Karena tidak memiliki cukup alat untuk menggapai ke bawah jurang, mereka kemudian memanggil tim Basarnas untuk menuju ke lokasi tersebut. Hingga sekitar setengah jam berikutnya, tim Basarnas bersama dengan pihak kepolisian akhirnya sudah berada di sana dan mereka langsung bertindak untuk melakukan evakuasi pada tubuh itu. Sekitar beberapa menit kemudian, mereka akhirnya bisa mengangkatnya dan itu ternyata tubuh dari Yuyun yang mereka cari sebelumnya. Ibu Yana dan Bapak Yakin seketika langsung menangis sejadi-jadinya. Mereka menahan segala kesedihan dengan menatap wajah anaknya yang sudah terbujur kaku. Pihak kepolisian selanjutnya mengamankan tubuh itu terlebih dahulu. Mereka ingin memeriksa dan melakukan penyelidikan atas apa yang sebenarnya terjadi terhadap Yuyun. Dari pengamatan awal yang bisa terlihat, Yuyun dipastikan bukan terjatuh ke jurang karena terpeleset sebab kaki dan tangannya diikat dan dalam keadaan yang tidak berbusana. Setelah tubuh Yuyun sudah berada di rumah sakit milik kepolisian, para medis yang bertugas kemudian mendapat beberapa fakta yang mengejutkan. Ada beberapa luka goresan yang terdapat di tubuh dari Yuyun dan beberapa luka itu mengindikasikan bahwa terjadi kekerasan yang dilakukan secara berulang kali. Selain itu, para medis juga bisa memastikan bahwa Yuyun sudah diruda paksa oleh beberapa orang sekaligus dalam satu waktu. Karena terdapat luka sobekan yang cukup terbuka di bagian organ sensitifnya. Dan ini adalah tindak kejahatan yang cukup serius karena bagian terparahnya adalah Yuyun kehabisan napas saat digilir oleh beberapa orang tersebut. Setelah mendapatkan hasil rekam medis yang dilakukan di tubuh korban, pihak kepolisian kemudian bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Hingga dari beberapa bukti di tempat perkara, mereka akhirnya bisa mendapatkan beberapa orang remaja yang menjadi terduga pelaku. Pada hari Jumat di tanggal 6 April di tahun 2016, pihak kepolisian kemudian berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Mereka adalah Dedi Indra yang berusia sekitar 20 tahun, Tommy Wijaya dan DA yang berusia sekitar 19 tahun. Dari keterangan ketiga pelaku itu, keesokan harinya pihak kepolisian juga berhasil mengamankan 9 orang yang menjadi bagian dari peristiwa ini. Total semua pelaku sebenarnya ada 14 orang. Namun 2 orang ternyata sudah melarikan diri sebelum polisi berhasil menangkapnya. Semua pelaku kemudian diinterogasi secara terpisah dan mereka memiliki peran yang berbeda dalam melakukan eksekusi terhadap korban. Dalam pengakuan Tommy Wijaya yang menjadi salah satu pelaku utama, dia menceritakan bahwa mereka sebenarnya sedang berkumpul di sebuah kebun karet di desa tempat tinggalnya. Seperti pada umumnya rutinitas remaja di sana, mereka juga sambil meminum minuman keras yang dibeli dari hasil patungan.
Saat mereka sedang menikmati minuman tersebut, dia kemudian melihat Yuyun yang sedang melintas di depan mereka. Saat itu Zainal kemudian menarik tangan dari Yuyun dan mulai menggodanya. Zainal juga langsung memeluk Yuyun hingga mendekapnya dari belakang. Melihat kelakuan dari Zainal, beberapa remaja yang lain kemudian mulai mengikuti jejaknya dan mereka juga ikut menggoda Yuyun. Karena terpengaruh minuman yang sangat keras, batas rasional dari ke-14 remaja itu sudah sangat tidak terkendali. Mereka kemudian dengan beringas menyantap Yuyun di bawah pohon karet secara bergantian. Beberapa remaja yang lain bahkan melakukan tindakan itu tidak hanya satu kali. Menurut pengakuan Tommy Wijaya, Yuyun sebenarnya sempat melakukan perlawanan dengan cara berteriak dengan keras, namun keburu cepat dibekap oleh 3 orang di sana. Hingga setelah 14 orang remaja itu merasa puas dengan perbuatannya, mereka kemudian mengikat tubuh Yuyun dan langsung membuangnya ke jurang di kawasan hutan tersebut. Setelah melakukan tindakan tersebut, ke-14 remaja itu kemudian pulang ke rumah masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan sempat berkata jujur ke orang tuanya terkait perbuatan yang sudah mereka lakukan terhadap Yuyun. Para keluarga pelaku itu ternyata hanya bersandiwara saat mencari keberadaan Yuyun yang menghilang. Mereka nyatanya hanya berakting bodoh dalam membantu keluarga Bapak Yakin. Padahal di balik itu semua, kehilangan Yuyun ternyata adalah ulah dari anak-anak mereka. Tindakan itu mereka ambil ternyata untuk menutupi semua kelakuan jahat anaknya, dan itu menjadi bagian tidak terduga dalam peristiwa ini. Bahkan setelah kejadian ini akhirnya terungkap dan anak mereka tertangkap, kelakuan dari keluarga pelaku sempat mengintimidasi keluarga dari Yuyun dan mereka mengucilkannya dari desa ini. Beberapa keluarga pelaku juga sempat melakukan tindak provokasi ke rumah dari korban. Tindakan-tindakan itu sebagai sebuah pesan bahwa mereka tidak terima anaknya ditangkap oleh pihak kepolisian. Hingga atas rentetan teror yang dilakukan oleh pihak keluarga pelaku, Ibu Yana dan Bapak Yakin akhirnya memilih untuk pindah dari desa tersebut. Mereka sebenarnya merasa terjebak dalam situasi ini, padahal mereka adalah korban, namun simpatisan para pelaku itu membuat mereka merasa takut untuk meminta keadilan atas kejadian yang menimpa putrinya. Hingga pada tanggal 16 April di tahun 2016, pihak kepolisian kemudian menggelar rekonstruksi atas peristiwa tersebut. Dan sekitar seminggu berikutnya, ke-14 remaja kemudian menjalani serangkaian peradilan di pengadilan setempat. Dalam vonis yang dihadapkan ke mereka, ada sekitar 4 orang yang berusia di bawah umur dan mereka dilindungi secara Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga mereka hanya menerima hukuman selama 5-10 tahun kurungan penjara. Sementara ke-8 pelaku yang lain mereka kemudian divonis 15-20 tahun kurungan penjara. Hukuman-hukuman itu bahkan sempat direvisi pada bulan-bulan berikutnya dan hukumannya dipangkas hingga dipotong karena berkelakuan baik sewaktu dalam masa tahanan. Hal itulah yang kemudian membuat masyarakat secara luas sempat memprotes. Mereka merasa bahwa hukuman itu sangat tidak adil dan sangat menguntungkan untuk ke-14 remaja itu. Sebab apapun alasannya, kelakuan dari mereka sangat tidak terpuji dan masyarakat takut bahwa mereka mengulangi hal yang sama setelah bebas nantinya. Protes yang digelar sebagian masyarakat di seluruh Indonesia itu juga terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena kenapa anak di bawah umur harus dibedakan hukumannya? Sementara perbuatan yang mereka lakukan sangat di luar batas dan seperti perilaku binatang. Semoga atas kejadian yang menimpa Yuyun, kita semua bisa mengambil banyak pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Agar kejadian yang serupa tidak akan pernah terulang kembali dan kita dijauhkan dari apapun tindakan yang bisa mengancam hidup kita itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya berharap kalian selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol suka dan berikan pendapat pribadimu di kolom komentar di bawah ini.